Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabbihi ahlil sidqi wal wafa ma ba'du. Yang terhormat kepada dosen saya yang ini Bu Hajah Debibik Nabilatul Lail LCMA dan para viewer yang saya banggakan gitu ya. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa kembali lagi ya bersama saya gitu menyaksikan presentasi mengenai toleransi ya, pada umat beragama ya. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelumnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya yang setia hingga akhir zaman gitu ya. Nah, membahas tentang toleransi gitu ya. Toleransi itu tidak diragukan lagi bahwa Islam sangat menganjurkan sikap toleransi, tolong menolong, hidup yang harmonis dan dinamis di antara umat manusia tanpa memandang agama, bahasa dan ras mereka. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 menjadi bukti nyata gitu, akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Itu ayat 8 ya. Kemudian ayat 9-nya, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun gitu. Shadaqallahul azim, yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu gitu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, yaitu orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusirmu dari kampung halamanmu serta membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa yang menjadi mereka sebagai kawan maka mereka itulah orang-orang yang jolim gitu ya. Nah, kemudian Imam Al-Syaukani menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada kafir dimi ya gitu. Kafir dimi itu yaitu orang-orang non muslim yang mengadakan perjanjian dengan umat Islam dalam hal menghindari peperangan dan tidak membantu non muslim lainnya gitu dalam memerangi umat Islam. Di samping itu, ayat di atas juga menunjukkan bahwa Allah tidak melarang kita untuk bersikap adil dalam bermuamalah dengan mereka gitu ya. Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa Allah tidak melarang umatnya untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka gitu dalam masalah agama, seperti berbuat baik dalam persoalan perempuan dan orang lemah. Berdasarkan hal itu, Ali Mustafa Yaqub dalam sebuah bukunya menegaskan bahwa ayat ini merupakan dalil yang mewajibkan umat Islam untuk berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi dan mengusir umat Islam dari negeri mereka serta tidak membantu orang lain untuk mengusir umat Islam dari negeri mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam umat Islam yang memerangi non-muslim yang seperti ini dengan peringatan keras dan tegas untuk tidak memasukkan mereka ke dalam sorga. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda gitu, yang artinya, barang siapa yang membunuh non-muslim yang terikat perjanjian dengan umat Islam, maka ia tidak akan mencium keharuman sorga itu. Sesungguhnya keharuman sorga itu dicium dari jarak 40 tahun itu, 40 tahun perjalanan di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman yang saya banggakan, dalam catatan sejarah diceritakan juga bahwa santunan Nabi ketika bergaul dengan orang-orang Yahudi dan kaum munafik ketika berada di kota Madinah pasca hijrah gitu.
Rasulullah tetap menerima sikap lahiriah mereka, akan membiarkan para ahli kitab untuk memeluk agamanya dengan bebas gitu. Banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan sikap toleransi yang dipegang teguh oleh Nabi ketika berinteraksi dengan orang-orang non-muslim di sekitarnya gitu. Misalnya ada kisah Yahudi gitu. Begitu pula misalnya ada kisah Nabi yang pernah menggadaikan baju perangnya kepada Abu Syam, seorang Yahudi gitu ya. Begitu pula dengan sikap beliau dalam bergaul dengan sebagian tamu-tamu perempuan Yahudi serta keramahan beliau ketika menyambut orang-orang Najran di Masjid Nabawi gitu. Sebagaimana tersebut bahwa sikap toleransi yang dimaksud di sini hanyalah dalam masalah keduniaan gitu, yang tidak berhubungan dengan permasalahan akidah dan ibadah. Adapun toleransi dalam masalah-masalah ini yang menyebabkan seorang muslim melaksanakan sebagian dari ritual non-muslim seperti Yahudi, Kristen, dan orang-orang musyrik lainnya, baik dalam perkataan, perbuatan, dan akidah, adalah terlarang gitu ya. Nah, kendati demikian, sebagian ulama kontemporer ada membolehkan yang hal-hal seperti ini gitu, mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim gitu, selama sang muslim yang bersangkutan tidak meyakini kebenaran dari ajaran agama mereka. Nah, kaum muslimin yang saya banggakan gitu ya, konsep toleransi dalam Islam berbeda gitu dengan paham pluralisme yang digembar-gemborkan oleh sebagian pemikir muslim belakangan ini gitu. Mereka menganggap bahwa semua ajaran agama bermuara kepada tujuan dan maksud, padahal maksudnya yang sama gitu, padahal tidak gitu ya. Bahkan mereka menganggap benar semua agama-agama yang ada dan pemeluknya akan masuk surga bersama-sama dengan umat Islam kelak ya. Gitu. Sebenarnya tidak demikian gitu ya. Kita harus jeli gitu. Mohon maaf. Dalam memahami persoalan ini gitu. Memang benar Islam mengakui adanya pluralitas agama dan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun gitu ya, yang ke-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin gitu ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku gitu ya. Iya. Nah, ayat ini turun ketika sekelompok orang kafir Quraisy datang menghadapi Nabi besar Muhammad SAW, lalu mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, dan mereka pun akan menyembah sesembahan Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, juga dalam waktu 1 tahun gitu. Lalu Allah menurunkan ayat ini gitu sebagai penegasan bahwa Islam tidak mengakui kebenaran ajaran agama-agama selain ajaran Islam sendiri gitu. Walaupun Islam mengakui keberadaan agama-agama tersebut. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa pengakuan Islam terhadap keberadaan agama lain telah ada semenjak Nabi Muhammad SAW sampai saat sekarang gitu ya. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa Islam tidak pernah mengakui kebenaran agama lain gitu. Andai kata Islam mengakui kebenaran agama lain dan para pemeluknya akan masuk surga bersama umat Islam, maka pelaksanaan dakwah kepada umat manusia tidak diperlukan lagi gitu, karena mereka kelak akan masuk surga bersama umat Islam. Padahal Nabi juga pada masa hidupnya senantiasa mendakwahkan Islam kepada setiap orang-orang musyrik yang berada di sekitar beliau gitu. Baik dari kalangan raja-raja, bangsawan, rakyat jelata, dan pemimpin non-muslim yang ada pada saat itu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Walladzi nafsu Muhammadun biyadiha la yasma'u bi ahadum man hadzal ummati yahudu wala nasran summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Mohon maaf ya, ini tulisannya agak buram gitu ya. Yang artinya, demi Allah yang menguasai jiwaku, tidak seorang pun yang mendengar diriku dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia mati tanpa beriman kepada risalah yang kubawa, melainkan ia
menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim gitu. Dengan demikian, letak perbedaan antara toleransi dengan paham pluralisme agama dalam Islam sangat jelas itu. Islam mengakui dan sangat menganjurkan toleransi antar umat beragama. Nah, namun sebaliknya Islam sangat menentang keras ajaran pluralisme gitu yang membawa kepada keyakinan bahwa semua agama adalah benar. Karena satu-satunya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Al-Imran ayat 19. Kemudian ada nilai-nilai dari surat Al-Mumtahanah itu dari ayat 8 sampai 9. Yang pertama itu ada manusia diberikan oleh Allah yaitu sebuah potensi agar ia mampu bersosialisasi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Dengan begitu manusia perlu adanya pendidikan dalam bersosialisasi. Yang kedua, bersosialisasi merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia karena ia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dengan begitu Allah menciptakan manusia agar saling berinteraksi atau bergaul satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, dalam bergaul dan berinteraksi dengan lingkungannya, Allah membolehkan manusia untuk bersosialisasi dengan mereka yang memiliki perbedaan keyakinan agar saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam kehidupan gitu ya. Yang terakhir ada perbedaan keyakinan setiap manusia bukanlah penghalang untuk menjalin interaksi. Namun hal itu perlu adanya pendidikan dan batasan-batasan dalam bergaul agar tidak termasuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.